Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melampari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Puji Tuhan. Pergilah. Pergilah. Itu bahasa yang mengandung pembebasan, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini pembebasan. Ya, pertama, pergilah itulah pembebasan dari tubuh, kena mengenal tubuh, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Sekarang ini adalah pembebasan yang kena mengenal dengan jiwa dan roh. Jadi wanita ini mendapatkan pembebasan jiwa, tubuh, jiwa, dan roh. Puji Tuhan. Namun kita akan kembali dulu mulai dari ayat yang pertama. Saudara yang diberkati Tuhan, di berbagai tempat di mana kalian berada, tolong perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik apa anjuran atau ajaran Tuhan kepada kita lewat Yohanes pasal 8 ini. Pasal 8 ini dalam terang tabernakel atau dalam terang kerajaan surga terkena pelita emas. Pelita emas atau kaki dia. Pelita emas ada hubungannya dengan minyak zaitun. Nah, olehnya ayat yang pertama, yang lain kembali ke rumahnya masing-masing, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Jadi lihat Tuhan Yesus, gerakan firman yang kita perhatikan di sini, bahwa gerakan firman berseberangan dengan orang-orang yang banyak. Mereka kembali ke rumah masing-masing, dan Yesus naik ke Bukit Zaitun. Ya, berarti ada hubungannya dengan minyak zaitun. Ya, pengertian rohani. Kehidupan yang akan berhadapan dengan dosa yang kena mengenal dengan dosa tubuh. Ya, sebab dosa yang lain terjadi di luar tubuh. Tapi dosa zina
bukan dengan dosa, langsung kena mengena dengan tubuh. Menghadapi ini, maka gereja Tuhan membutuhkan minyak zaitun, yaitu Roh Kudus atau urapan Roh Kudus, minyak dari surga, itulah Roh Kudus. Sekali lagi, sebab ini menyangkut, ya, Yesus tahu persis bahwa besok pagi dia akan diperhadapkan dengan dosa yang kena mengena dengan tubuh. 1 Korintus 6 ayat 13 kita baca mulai. Makanan 1 Korintus 6 ayat 13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Iya, tetapi Kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi Tubuh bukanlah untuk percampuran, iya, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Terus Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita Allah juga. yang membangkitkan Tuhan akan Membangkitkan kita juga oleh kekuasaannya. Langsung Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? anggota tubuh Kristus. Akan kau ambil anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percampuran? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengingatkan dirinya kepada perempuan cabut menjadi satu tubuh dengan dia? Iya, sebab demikianlah kata keduanya akan menjadi satu dan terus. Tetapi siapa yang meningkatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Terus jauhkanlah dirimu dari percampuran. Jauhkanlah dirimu dari percampuran. Setiap dosa lain yang manusia dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, di luar tubuh. Tetapi orang yang melakukan percampuran berdosa terhadap dirinya sendiri. Terjemahan lama kalau ayat 18. Larilah daripada zina, maka tiap-tiap dosa lain yang dilakukan orang, yaitu dari luar tubuhnya, tetapi orang yang bersedang itu ia berdosa kepada tubuhnya sendiri. Begitu. Nah, ini yang akan dihadapi Yesus besok. Sebelum terjadi, maka perlu diisi dengan minyak zaitun yang menggambarkan pekerjaan Roh Kudus, minyak dari surga. Nah, itu sebabnya Yesus perlu naik ke Bukit Zaitun, ya, untuk mengisi hidup, dan ini hidupnya dengan minyak Roh Kudus. Ini pembelajaran bagi kita. Ya, bagi Yesus, ya memang ya tidak mungkin ya tidak punya persekutuan dengan Roh. Tetapi Tuhan Yesus meninggalkan pembelajaran atau pelajaran bagi kita. Ya, bagi Tuhan ini sebenarnya tidak perlu, tetapi untuk meninggalkan teladan sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 21, dia tinggalkan teladan, maka supaya kita teladani. Di dunia ini kita diperhadapkan dengan keadaan yang seperti ini. Nah, kalau kita tidak isi diri kita dengan minyak dari surga yang digambarkan di sini, minyak zaitun, atau menunjukkan pekerjaan Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Nah, tidak ada kekuatan sedikit pun dari diri kita untuk bisa menghadap, apalagi ya Tuhan, kalau kita sudah dibelenggu untuk melepaskan dari
dosa tubuh ini, jika tidak ada Roh Kudus, tidak ada kemampuan apapun. Karena memang firman Tuhan telah katakan, bukan oleh kuat dan gagah, tetapi oleh kuasa Roh yang Kudus. Itu ditekankan oleh Tuhan. Olehnya, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan, jangan kembali ke rumahnya masing-masing, tetapi Yesus ke bukit itu semalam suntuk. Dia naik ke bukit Zaitun, ya semalam suntuk. Dan dikatakan ayat yang kedua, pagi-pagi sekali Yesus sudah ada lagi di bait Allah. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Ya, jadi setelah kehidupan, ya di sini Tuhan menunjukkan, mengarahkan langkah kita. Setelah kita berada di Bukit Zaitun, menerima Roh dan Kudus Tuhan ajarkan di sini, maka bukan Roh Kudus itu akan bawa kita ke tempat lain. Bukan. Banyak orang mengatakan atau memperhatikan begitu penuh Roh Kudus, tetapi tidak lagi ada hubungannya dengan bait Allah. Katanya penuh Roh Kudus, sekalipun di toilet berkata-kata asing, tetapi sudah menjadi asing itu bait Allah. Tidak demikian yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena di mana-mana hari-hari terakhir ini memang digandrungi untuk mencari kepenuhan Roh Kudus, memang perlu. Tetapi jangan sampai kemudian tidak ada kaitan lagi dengan bait Allah. Padahal itu yang akan diukur pertama di dalam Wahyu 11 ayat 1. Bagaimana penuh Roh Kudus, tetapi kehidupan itu sudah jauh dari bait Allah. Di sini dikatakan oleh firman Allah, pagi-pagi benar ia berada, ada kata sambung, lagi di bait Allah. Berarti Tuhan mengajar kepada baik kami hamba Tuhan, baik anak-anak Tuhan, agar jika kita diperlukan Roh dan Kudus, bukan jauh dari bait Allah, tetapi dikatakan berada lagi, artinya selalu ada hubungan dengan bait Allah. Nah, ini diteladankan oleh Yesus kepada kita. Diteladankan oleh Yesus kepada gereja Tuhan. Sebabnya gereja Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Tolong dibaca dulu. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah. tidak ada seorang pun yang berkata-kata Oleh Roh Allah. Dirinya ada Roh Allah dapat berkata Terkutuklah Yesus. kalau ada Roh Allah dalam dirinya, tidak akan berkata terkutuklah Yesus, dan tidak Ada seorang pun yang dapat mengaku mengaku Yesus adalah Tuhan adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Roh
adalah Tuhan, berarti pekerjaan roh di dalam hatinya, walaupun belum perlu Roh Kudus, tapi urapan Allah, cengkraman roh Allah yang disebut Efesus 1 ayat 13 itu. Nah, tujuannya apa kita mengaku Yesus sebagai Tuhan? Jika kita jauh dari bait Allah, kita jauh dari hadirat Tuhan, kita tidak membawa diri di bawah pengaruh bait Allah, kesalahan yang fatal. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan ditolak, yang dikatakan Yohanes Matius pasal 7 ayat 2, 3, 22 ke 3 menyebut Yesus Tuhan. Nah, ditolak oleh Tuhan. Mengapa? Jauh dari bait Allah, tidak membawa dirinya berada di bawah pengaruh bait Allah. Nah, bagaimana mau diukur? Bagaimana bisa kena ukuran? Kalau Kristen seperti ini ngaku Yesus sebagai Tuhannya, tetapi ya kehidupan itu tidak akan kena ukuran dan tidak akan diukur, ya, oleh karena tidak ada hubungannya dengan bait Allah. Kita lihat gereja mula-mula, Kisah Rasul 2 ayat 45, 46. Kisah Rasul, ya, pasal yang kedua ayat 45, 46. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya membagi-bagikannya kepada semua orang kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kasih 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya, berarti membawa dirinya ada di bawah pengaruh ya surga. Ya, ada di bawah pengaruh bait Allah. Ini bukti bahwa dia adalah mengutamakan kepala, mengutamakan Tuhan Yesus. Terus mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi di bait Allah itu, tolong dikasih turun sedikit, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kalau tadi Yesus memberi teladan pagi-pagi benar, Yesus datang lagi. Itu menunjukkan bahwa Yesus menghargai bait Allah, menghargai bait Allah. Nah, dalam hal ini, jika kita umat Tuhan yakin percaya kalau kita ini bait Allah, ya, bagian dari anggota bait Allah tadi disebutkan, maka pasti kehidupan itu ya selalu ada niat, ada ikhtiar untuk berkumpul di bait Allah. Berarti merasakan sama pengaruh surga, pengaruh bait Allah, pengaruh rohani, sama dia Allah. Sama, si A datang di bait Allah, dia merasakan pengaruh hadirat Tuhan. Si B datang di bait Allah, dia rasakan pengaruh, sama. Sehingga nanti ibadahnya, pelayanannya benar-benar digenapkan di dalam Sefanya 3 ayat 9. Tidak usah kita baca. Nah, inilah kecenderaan yang harus kita teladani. Apa yang Yesus lakukan di sini sesuai dengan pasal ini adalah pasal
pelita emas, maka berarti kalau ada seorang dalam pengaruh baik Allah, hidupnya terang benderang. Dia menjadi terang di mana dia berada. Ini yang dikehendaki. Sebab jika kita di baik Allah, kita dengar firman. Dan ketika kita mendengar firman, dua hal yang kita peroleh. Sekali saja Allah berfirman, sudah dua hal kita peroleh. Nah, sebabnya anak-anak Tuhan, orang Kristen, kami hamba Tuhan, harus menjadikan diri kami teladan bagi anak Tuhan agar tidak membuang-buang kesempatan. Pagi-pagi sudah ada hubungannya dengan baik Allah, hubungannya dengan kepala, dengan mempelai laki-laki saudara. Maka jika kita datang ke baik Allah seperti yang diminta dan dialami oleh Raja Daud, nah maka kita juga akan alami. Mazmur 62 ayat 17. Mazmur 62 ayat 12. Mazmur 62 ayat 12. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Satu kali Allah berfirman, karena kita ada di bawah pengaruh Allah. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, yakni pertama kita dengar firman pengajaran, kita ikut dibangun oleh Tuhan. Maka kita dengar lagi yang kedua, firman nubuatan, bahkan kita benar-benar dibangun menjadi baik Allah yang rohani. Sehingga ketika kita dibangun dengan dua hal ini, sesuai Efesus 2 ayat 22, maka kita rasakan kuasa Allah. Tolong dulu, dan dulu Efesus diperlihatkan tadi. Ya, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa Allah dan kuasa dari Allah asal. Nah, sebabnya dalam 1 Tesalonika dikatakan, kamu mendengar pemberitaan kami, tetapi kamu harus paham bahwa bukan dari diri kami, itu dari Tuhan. Ya memang dari Tuhan, kata Rasul Paulus. Kalau itu berita datang dari Tuhan yang akan menimbulkan dua hal, firman pengajaran menyucikan, firman nubuatan menuju arah yang harus kita tempuh, maka gereja terbangun. Nah, olehnya betul-betul atau benar bahwa kuasa Allah, kuasa dari Allah asalnya. Coba 1 Tesalonika. Ya. 1 Tesalonika. Kita lihat apa firman Tuhan. Haleluya. Tunjukkan kepada kita gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman. Ya. Puji Tuhan. 1 Tesalonika. Ya. Haleluya. Pasal 2 ayat 13 mulai. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Kepada Allah, mengucap syukur kepada Allah. Sebab
Kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian. ya Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. kamu. Jadi kalau dia ada di dalam pengaruh baik Allah dan dia dengar firman, tidak berkata itu bahasanya pendeta, tapi benar-benar dikatakan oleh Allah, memang sungguh-sungguh demikian, maka dari kehidupan itu akan terlihat pekerjaan firman dalam dirinya, kuasa firman ya menggarap kehidupannya. Tapi kalau dengar firman tidak ya disambut dengan iman, keyakinan benar bahwa itu firman dari Tuhan, hanya sebatas mendengar toh, tidak akan terasa, tidak akan terhambat, tidak akan terlihat pekerjaan kuasa firman dalam kehidupan umat Tuhan itu. Tidak tertampak. Ya karena mendengar ya biasa saja. Apalagi seperti ahli Taurat orang Farisi ya mendengar firman tetapi tujuannya salah. Anak ingin mencari kesalahan daripada Tuhan Yesus, walaupun mereka sama sekali tidak pernah menemukan adanya kesalahan. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Anak Tuhan, kami saudara ya keluarga besar Kristus penebus dimanapun kalian berada, dengarkan firman Tuhan dan yakini apa yang diberitakan oleh hamba Allah itu adalah firman dan memang adalah firman. Bukti bahwa Anda menerima ada pekerjaan kuasa Allah dalam diri saudara. Itu sebabnya terasa dia ada di bawah pengaruh baik Allah, pengaruh hadirat Tuhan. Karena di dalam baik Allah ada hadirat Tuhan, maka dia merasa pengaruh hadirat Tuhan. Akhirnya pelan dan pasti ketika Wahyu 11 ayat 1 dia diukur, dia benar-benar baik Allah yang seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Anak Tuhan yang mengerti apa itu baik Allah adalah anak Tuhan yang tidak ada sedikit pun niat. Saya mau berteriak, jika anak Tuhan benar-benar dia punya kedua hati ada di baik Allah, kembalikan tidak ada niat untuk beralas-alasan dalam ibadah, tidak ada niat untuk tidak dalam beribadah, selalu mempersiapkan diri. Jika hari ibadah dia sudah persiapkan diri, dalam hari ibadah jauh-jauh dia sudah persiapkan. Itu adalah orang yang dapat ukuran baik Allah. Tapi kalau tidak, alas jika musibah menimpa kita tidak masuk ukuran Allah, Allah biarkan kita. Itu sebabnya saya selalu menangis di kaki Tuhan. Jika ada anak Tuhan seperti tiada kecenderungan untuk beribadah, tidak ada niat untuk beribadah, merasa merepotkan kalau ibadah, merasa seperti menyusahkan kalau beribadah. Nah, orang seperti ini awas. Jika kita berseru-seru kepada Tuhan,
Selama ini kamu tidak berpunya niat kok. Nah, ini yang jangan terjadi. Kita harus mau ampun kepada Tuhan. Saya utama. Saya harus utama. Harus ada niat. Ada kerinduan hati untuk selalu ada di hadirat Tuhan. Artinya selalu ada di bait Allah, artinya ada di hadirat Tuhan. Seperti Yesus. Tolong dibaca kembali. Ya, di dalam Yohanes 8 ayat 2. Yohanes 8 ayat 2. Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar ia berada lagi Ini kepala. Yesus kepala memberi teladan kepadaku, kepada saudara. Dengarkan jemaat Kristus penebus. Yesus memberi teladan ya kepada kita. Pagi-pagi benar. Ya, ia berada lagi di bait Allah. Ini keteladanan sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 21. Jangan menyesal kita panggil nama Tuhan, Allah tidak menjawab. Sebab memang kita selalu tidak ada upaya untuk bergumul supaya selalu ada di bait Allah, ada di dalam fellowship. Ya, baca ini 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Teladan di sini meninggalkan teladan, meninggalkan warisan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak pagi-pagi sekali. Dia ada lagi di bait Allah. Satu contoh. Ini kepala. Yesus adalah kepala gereja Tuhan. Dia adalah mempelai laki-laki saudara. Dia mempelaimu, mempelaiku. Dia beri teladan kepada kita. Nah, tentu semalam suntuk dia ada di atas bukit Zaitun. Dia telah menerima urapan Roh Kudus. Nah, ini diberi teladan. Yesus tanpa berbuat itu memang dia adalah lahir dikandung oleh Roh Kudus. Ketika dibaptis dipenuhkan lagi Roh Kudus tanpa dia itu, tapi dia memberi waris, dia memberi teladan kepada kita. Haleluya, agar kita mengikuti jejaknya. Olehnya, kalau kita dikatakan dia meninggalkan teladan bagimu, di sini sendirian. Jadi setiap pribadi tidak ya sudah bagimu, ya supaya kamu, ya, jadi ambillah setiap pribadi. Nah, di sini keteladanan supaya kamu mengikuti jejaknya. Apalagi sekarang petang. Kita lihat contoh kekasih daripada Salomo. Dia ada di dalam suasana yang mengerikan karena dia katakan sekarang sudah petang. Jangan biarkan aku mengembara. Dia tahu waktunya petang. Dan kalau petang itu apa yang terjadi? Kita tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Olehnya dia dianjurkan oleh Salomo ikuti jejak domba. Nah, kita baca dulu Kidung Agung 1 ayat 7. Kidung Agung 1 ayat yang ke-7. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Berkisahlah, berkisah.
Ya jantung hatiku, Di manakah Kanda mengembalakan domba? Kanda mengembalakan domba? Di manakah Kanda membiarkan domba berlari pada petang hari? Ini yang dia jaga petang hari. Jangan ditutup dulu ini. Mazmur baca lagi 91 ayat 6. Mazmur 91 ayat 6. Ini yang ditakuti. Ini yang harus menyerahkan. Ya, ini waktu petang apa yang akan terjadi terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Bayangkan penyakit menular mengamuk, bukan cuma jalan mengamuk waktu petang. Selalu tahu itu waktu petang. Gereja harus tahu itu waktu petang, di mana penyakit atau bela sampar ngamuk. Saya lihat di televisi, makin ke Eropa, makin kuat itu. Bahkan dikatakan sampai 4 kali lipat kekuatannya. Bertambah kuat. Amerika sudah 300.000 lebih. Nah, bagaimana kita ini? Ini petang. Tuhan tunjuk jejak. Nah, Tuhan adalah jejak. Yesus tidak mau lepas dari pengaruh baik Allah. Sebetulnya tidak perlu Yesus lakukan itu, tetapi meneladangkan kepada kita. Amin. Tuhan memberi teladan kepada supaya kita jangan lepas dari baik Allah. Ada selalu pengaruh di dalam baik Allah, hadirat Tuhan. Dari hadirat surga kita harus ada pengaruh, kita rasakan. Terus ceritakanlah ulang. Ceritakanlah kepadaku, jantung hatiku, di manakah Kanda menggembalakan domba? Domba-domba. Di manakah Kanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Petang hari ini bahaya. Ini yang dia takutkan. Kamu mengapa aku Akan jadi serupa mengembala dekat kawanan-kawanan domba teman-teman dia. Dia ada di dalam pengembalaan, tetapi pengembalaan hanya sebatas kawan-kawan sombong. Yang dia ingin berada di dalam pengembalaan yang langsung, yang suasana mempelai laki-laki surga. Ini petang. Saya lihat apa yang terjadi sekarang. Saya beri melihat HP di Morowali. Bagaimana kita? Apa yang terjadi Bupati Morowali dikubur. Saya takut sampai apa betul kami anugerah di mana kamar yang tidur, tempat tidur dibakar. Saudara, saya anjurkan jangan suka cari makan di rumah-rumah makan. Rumuslah engkau di rumah sendiri. Amin. Tidak menutup kemungkinan orang yang ikut dulu makan di situ yang datang bertamu, makan di situ yang membawa virus. Saudara itu tidak bisa. Jangan hati-hati sekali. Anjuran pemerintah supaya jangan keluar dari rumah. Lebih banyak tinggal di luar, di rumah. Ya, jangan cari makan di restoran. Waktu saya anjurkan anak-anak saya ketahui, jangan singgah di toilet pom bensin atau di mana. Kalau kamu kencing di hutan, saat nanti kamu pegang apa di situ,
nanti ada terbaik. Kalau itu kakaknya sudah 50, 50 berapa di bawah, ya kita masih bupati. Nah itu soal petang sekarang. Ngamuk beras sampah. Ini kita harus waspadai. Makanya gereja Tuhan, umat Tuhan, ayo kita berdoa, kita lawan beras sampah ini. Kita taubat, kita dukung pemerintah supaya mereka diberikan hikmat akademik untuk ada solusi menghadapi semua ini. Namun bagi kita memang sudah diberi Tuhan solusi. Kita manfaatkan itu tidak. Diulangi Mazmur 91 ayat 6 dan lompat ayat 14. Nah, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, siapa mulia? Ya, kalau kita lihat ya oke, tapi ini menunjukkan gelap. Berarti kerjanya memang gelap. Siapa lihat? Apa saudara lihat kemana sudah terbang, sudah mau kena kepala saya? Kita tidak lihat. terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, ayat 14, makanya Sungguh hatinya mereka ini orang yang ada selalu didampingi Allah, orang yang selalu punya niat untuk melayani dan beribadah. Begitu tahu waktu ibadah, dia sudah siapkan diri untuk beribadah. Ini orang yang melekat. Tapi kalau kita tahu waktu ibadah, kita santai-santai saja, ya jangan saudara kaget. Kalau berasa betul nyaman, kita tidak dapat tangis kalau bukan Tuhan. Kita andalkan. Ya, sungguh hatinya mereka kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Allah meluputkannya. Aku akan membentuknya. sebab Ia mengenal nama. itu tujuannya kita di bait Allah. Ada di bawah pengaruh bait Allah, ada di bawah pengaruh sorga. Itu tujuannya. Bukan menyusahkan saudara, justru membahagiakan kita untuk menjaga, melindungi, memelihara kita. Tapi kadang hari ibadah kita sengaja tidak mau ada persiapan. Ya, padahal sudah harus ada persiapan. Haleluya. Misalnya seperti hari Rabu, saudara ke kebun, hari Rabu itu jam 5, saudara pulang jam 3, mandi, istirahat sedikit, sudah dekat jam 4. Karena ada persiapan mental, persiapan batin. Mungkin juga saudara tidak ke kebun atau tidak ke mana-mana, sudah tahu jam ibadah, tapi saudara masih suka nonton sinetron. Tidak ada persiapan batin. Tidak ada persiapan batin. Ya. Padahal itu kesempatan untuk persiapan batin. Kira-kira hanya 30 menit atau 1 jam sudah mulai harus ada persiapan batin. Juga jangan nanti bergegas-gegas, sudah mau jalan. Ya, masih nonton film. Apalagi sinetron kesayangan. Tidak melepas. Sampai masih ya tutup pintu masih noleh lagi. Kalau perlu jangan dimatikan. Kalau dulu di zaman
memang termasuk Bapak Todes itu paling hobi bola kaki dan tinju. Termasuk Pak Pondok Lema, hobi sekali. Jadi kalau ya beliau sudah mau pergi ibadah melayani, ya dulu disaksikan. Saudara disuruh rekam orang yang tidak. Nah, ini tidak salah kalau saya saksikan. Ya, tapi persiapan memang sudah matang. Haleluya. Nah, olehnya bagaimana saudara-saudara? Lihat saja, ketika Yesus sudah mulai Allah, bayangkan sementara mengajar masih setan upaya halang-halangi kacau balaukan. Sementara Yesus dalam mengajar, tiba-tiba rombongan masuk pikuk ribut masuk dalam bait Allah, menyeret seorang wanita yang ketangkap basah karena jiwa. Nah, saudara bayangkan, di luar ribut, di dalam lagi ribut. Itu sebabnya sekarang ini bagaimana kita petang ini untuk menjaga. Nah, apa kata Tuhan lewat kisah Salomo dan suami itu? Diulangi. Hidup Agung 1 ayat 7 dan 8. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Ya. Di manakah kandang menggembalakan domba? Ya. Di manakah kandang benar-benar suami itu merasakan bahwa Salomo itu adalah jantung hatinya dan kakanda. Gereja Tuhan benar-benar merasakan bahwa Yesus adalah jantung hatinya dan kakanda. Karena 2 Korintus 11 ayat 2. Mengembalakan itu Yesus mengembalakan domba di mana? Di manakah kandang membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembala? Nah, kalau dia tetap terus jadi pengembala di antara pengembalaan teman-teman, karena yang dia namakan adalah pengembalaan yang bernuansa mempelai. Itu yang dia cari, bukan asal. Jika engkau tak tahu, hai cerita di antara janganlah dari sana juga romantis. Hai cerita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat pertemuan para gembala. Ikuti jejak 1 Petrus tadi pasal 2 ayat 21. Ikuti jejak dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Nah, di sini Allah ajar kepada kita bahwa kehidupan yang ada di bawah pengaruh kekasih, pengaruh kekanda, pengaruh ya Tuhan, jantung hati, hidup itu benar-benar menikmati atau merasakan bagaimana nikmatnya pengembala. Walaupun di sini belum ada anak, dan gembalakan anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Bukan berarti ini sudah puncak, tidak. Ini masih tes. Ikuti jejak domba. Saya tidak bicara lagi domba-domba atau jejak-jejaknya, tapi ikuti jejak domba dan gembalakan. Nah, jadi yang saya tidak ulangi soal jejak pada jejak, tapi satu domba, ya
Tidak lagi, saya sudah tahu, ya ikutilah jejak domba. Berarti jejaknya banyak, tapi hanya satu domba. Ya, domba kita tahu adalah Yesus, anak domba Allah. Jejaknya inilah yang Dia tinggalkan kepada kita, yang kita harus ikuti sambil ya kita sendiri ya seperti anak kambing dekat pertemuan para tua. Itu belum mencapai, karena nanti berikutnya baru dia nikmati. Haleluya. Sebabnya kekasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pagi-pagi benar lelah dia pergi lagi. Ya, inilah penekanannya buat saya sebagai hamba Tuhan. Hanya satu, setiap melipatkan lutut agar umat Tuhan selamat, diselamatkan oleh Tuhan menghadapi bela sampah yang ngamuk petang hari. Sekarang ngamuk luar biasa. Oh, semua arti sekarang kalian di Jawa, di Sumatera, kota-kota memblokir pintu-pintu, jangan ada masuk yang lain dan jangan keluar daerah. Saya tidak tahu kapan kita di sini, tapi yang saya hanya yakini, saya jadi penonton. Amin. Mau jadi penonton? Ayat 14 jangan lupa. Jangan lupa. Makanya adalah selalu bukan maunya saya, bukan keinginanku sendiri, sehingga saya berseru-seru di sini. Ayo aktif dalam ibadah, ayo aktif dalam pelayanan. Bukan karena saya sebagai hamba Tuhan melihat firman nubuatan akan digenapi. Jangan sampai kita kena yang tidak benar. Itu sebabnya saya berseru. Saya selalu katakan, ayo aktif, bahaya di depan. Tapi anak-anak kami di dalam Tuhan, jangan ada yang mendengar, menyusahkan ini, merepotkan ini. Padahal saudara tidak tahu, saudara akan dihindarkan oleh Tuhan, saudara diluputkan oleh Tuhan dari ngamuknya belas sampah petang hari. Itu yang ada dalam hati ini, sehingga saya selalu berseru, walaupun mungkin warga saudara kurang nyaman melihat saya yang merepotkan atau pintar. Tidak, nanti saudara akan lihat apa sebenarnya akibat positif dan akibat negatifnya. Itu tujuan, bukan menyusahkan. Sebabnya jemaat Kristus penebus yang dimanapun saudara berada, sekali lagi, jangan ada kepikiranmu menyusahkan ibadah. Ada pikiranmu, tidak butuh ibadah. Jangan. Nah, kalau saudara tidak disabar oleh penyakit menular, dan itu akan menyusul. Ya, yang saya katakan kelaparan. Tuhan Yesus tolong kita. Haleluya. Mari kita duduk di kaki Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita pujikan seperti wanita